Kisah anak tak pernah pulang dari sekolah. Namaku Raka Adi Pratama, 27 tahun. Tahun 1996, aku menerima penugasan dari Dinas Pendidikan untuk mengajar di sebuah desa terpencil bernama Tegalwurung. Sekitar 4 jam perjalanan dari kota, desa ini dikelilingi perkebunan tebu, sawah, dan di kejauhan berdiri hutan bambu yang rapat, hutan yang katanya sudah ada sejak zaman penjajahan. Aku berangkat pagi-pagi dari terminal kota, naik bus antar kota, lalu lanjut naik ojek melewati jalanan berbatu yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Udara di sini segar, tapi ada rasa sunyi yang berbeda. Bahkan suara burung pun jarang terdengar. Sekolah yang kutuju adalah SD Negeri Tegalwurung 01. Bangunannya sederhana, dinding kayu, atap genting sebagian sudah berlumut, dan halaman tanah yang penuh bekas jejak kaki anak-anak. Saat aku tiba, hanya ada 2 guru yang menyambutku, Bu Ratri dan Pak Dirman, kepala sekolah yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. "Selamat datang, Pak Raka," sapa Pak Dirman sambil tersenyum tipis. "Sebab betah di sini. Anak-anak di desa ini butuh guru yang sabar." Nada bicaranya terdengar hangat, tapi entah kenapa tatapan matanya seolah menyimpan sesuatu. Jam pelajaran dimulai dan aku bertugas mengajar kelas kelima. Jumlah muridnya tidak banyak, hanya 11 anak. Mereka ramah, meski sebagian tampak pendiam. Aku memperkenalkan diri, lalu memulai pelajaran matematika. Namun, di tengah-tengah mengajar, aku menyadari satu hal aneh. Kursi dan meja di sudut ruangan itu kosong. Meja itu berdebu, tapi ada nama yang tergores di permukaannya, Sari. Setelah jam pelajaran usai, aku bertanya pada salah satu murid, Bayu, tentang meja kosong itu. Ia menunduk, wajahnya pucat. "Itu buat Sari, Pak," jawabnya pelan. Tapi Sari sudah gak pulang dari sekolah sejak tahun lalu. Aku mengernyit. "Maksudmu? Dia pindah sekolah?" Bayu menggeleng cepat, seolah takut melanjutkan. Sore itu, aku memberanikan diri bertanya pada Bu Ratri. Awalnya, ia terdiam lama lalu menjawab dengan suara rendah, "Sebaiknya, Pak Raka, jangan terlalu banyak bertanya soal itu. Di desa ini, ada hal-hal yang tidak semua orang bisa jelaskan." Malamnya, aku menginap di rumah dinas dekat sekolah. Hanya ada 1 lampu minyak di ruang tengah. Udara terasa lembab, dan dari jendela, aku bisa melihat samar-samar siluet hutan bambu di kejauhan. Saat sedang menulis rencana pelajaran, tiba-tiba ku dengar suara tawa anak kecil datang dari halaman sekolah. Kupikir mungkin ada murid yang iseng bermain malam-malam. Tapi ketika aku keluar dengan senter, halaman itu kosong. Angin berembus dari arah hutan bambu, membawa bau anyir yang menusuk. Aku memutuskan kembali masuk. Tapi saat hendak menutup pintu, mataku menangkap sesuatu di ruang kelas. Lewat kaca jendela, kulihat seorang anak perempuan duduk di meja kosong milik Sari, menatap lurus ke arahku. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dan seragam putihnya kotor, penuh tanah. Dan saat aku berkedip, meja itu kosong lagi. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan anak perempuan di meja kosong terus menghantui pikiranku. Wajahnya tak jelas, tapi tatapan tahu, entah. Kesadaran yang kurasakan darinya begitu nyata. Keesokan paginya, saat jam istirahat, aku memberanikan diri kembali menatap meja itu, meja Sari. Debunya masih tebal, tapi kini ada sesuatu yang tidak kulihat kemarin. Bekas telapak tangan kecil masih segar di permukaannya, seperti baru saja seseorang menekannya. Aku bertanya lagi pada Bayu, tapi ia hanya menggigit bibir dan menghindar. Murid-murid lain pun bersikap sama, seolah ada kesepakatan untuk bungkam. Siangnya, aku memutuskan mencari tahu sendiri. Aku berjalan-jalan di sekitar sekolah dan menemukan sebuah ruang musik di ujung koridor belakang
yang tampak jarang dipakai. Pintu kayunya lapuk, gemboknya berkarat, tapi tidak terkunci. Di dalam hanya ada beberapa kursi tua, papan tulis hitam penuh coretan nada, dan di sudut sebuah pintu kecil setinggi pinggang orang dewasa. Pintu itu aneh, terbuat dari kayu gelap yang lebih baru daripada bagian ruangan lain, seolah dibuat belakangan untuk menutupi sesuatu. Saat ku dekati, tiba-tiba ku dengar suara samar. Bisikan anak-anak tertawa dari balik pintu itu. "Siapa di dalam?" tanyaku dengan nada mencoba tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan, seperti langkah kaki kecil menjauh. Aku coba membuka pintu itu, tapi terkunci dari dalam. Anehnya, kuncinya bukan model biasa seperti kunci besi kuno yang sudah jarang dipakai. Ketika aku membalik badan, kudapati Ibu Ratri berdiri di ambang pintu ruang musik. Wajahnya tegang. "Pak Raka, jangan pernah masuk ke sini lagi," ucapnya cepat. "Ruang musik ini tidak dipakai sejak kejadian itu." Aku mencoba bertanya, tapi ia buru-buru pergi. Kata-kata kejadian itu membuat rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Malamnya, di rumah dinas, aku terbangun oleh suara ketukan berirama dari arah sekolah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut, dan aku membawa senter untuk memeriksanya. Begitu sampai di halaman, ketukan itu jelas berasal dari ruang musik. Saat aku mendekat, suara ketukan berhenti, digantikan oleh bisikan halus. Di telingaku, "Pak Guru, temani aku pulang." Aku terkejut. Senter hampir terjatuh, tapi yang membuat darahku membeku adalah ketika aku menoleh ke arah ruang musik. Pintu kecil di sudut ruangan itu kini terbuka sedikit, dan dari celahnya terlihat mata seorang anak kecil memandang lurus ke arahku. Mata itu menatapku tanpa berkedip dari celah pintu kecil di ruang musik. Napasku tercekat. Aku mundur setapak, tapi sebelum sempat berkata apapun, pintu itu menutup pelan. Derinji bunyi klik kunci dari dalam. Keesokan harinya, aku memutuskan berbicara lagi dengan Pak Dirman. Namun, setiap kali aku menyebut nama Sari, wajahnya langsung berubah muram. "Pak Raka, ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkit. Apalagi di desa ini," katanya. Suaranya berat. Aku tidak puas. Sebagai guru, aku merasa ada yang disembunyikan, dan jika memang ada yang menimpa muridku, aku harus tahu. Kesempatan itu datang sore hari. Bayu, murid paling pendiam di kelas, menemuiku diam-diam. "Pak, saya tahu soal Sari," bisiknya. Matanya berair, tangannya gemetar. Ia bercerita bahwa setahun lalu, Sari terlihat terakhir kali bermain petak umpet bersama teman temannya Sot. Jam istirahat, tapi entah bagaimana, ia masuk ke ruang musik dan tidak pernah keluar lagi. Waktu dicari, pintu kecil di dalam ruang musik itu kebuka. "Pak, ada lorong gelap di bawahnya." Beberapa anak bilang mereka dengar Sari minta tolong, tapi suara itu makin lama makin jauh. Setelah itu, gak ada lagi, kata Bayu, wajahnya pucat pasi. Cerita itu membuatku semakin penasaran. Malamnya, aku membawa senter dan linggis, nekat menuju ruang musik. Angin malam membuat dedaunan bambu di belakang sekolah bergesekan, menambah rasa mencekam. Aku mendorong pintu kecil itu dengan linggis. Kuncinya lepas dengan bunyi berderit panjang. Dari dalam, hembusan udara lembab bercampur bau tanah dan sesuatu yang anyir menyambutku. Senterku menyorot tangga kayu yang menurun ke kegelapan. Langkah pertama terasa berat, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Suara bisikan anak-anak terdengar lagi, lebih jelas. "Ayo, Pak Guru, ikut main sama kami." Lorong itu sempit, dingin, dan dipenuhi suara tetesan air. Aku melihat koretan-koretan di dinding gambar krayon sederhana. Matahari, rumah, dan sosok anak-anak bergandengan tangan. Tapi di sudut gambar, ada satu sosok lebih besar.
hitam, tanpa wajah. Semakin jauh aku melangkah, lorong itu berbelok, lalu terbuka ke sebuah ruangan kecil dengan lantai tanah. Di tengahnya ada sepatu hitam kecil yang sudah berdebu, dan di sebelahnya pita rambut merah. Aku menunduk mengambil pita itu, dan tiba-tiba dari kegelapan belakang ruangan, suara lirih memanggil, "Pak Raka." Saat aku menoleh, kulihat Sari berdiri di sudut. Seragamnya kotor, wajahnya pucat seperti kapur, dan matanya hitam legam. Tapi sebelum aku bisa bergerak, dia tersenyum tipis, lalu berjalan mundur masuk ke tembok tanah, menghilang begitu saja. Lantai di bawahku bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Lantai tanah itu bergetar di bawah kakiku, seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di bawah sana. Napasku memburu, keringat dingin menetes, meski udara di lorong begitu dingin. Aku mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba suara dari dalam tanah terdengar jelas di telingaku. Suara banyak anak berbicara bersamaan, namun tak sinkron. "Pak Guru, jangan biarkan dia keluar." Aku tak tahu siapa dia yang mereka maksud. Senterku mulai berkelip-kelip, lalu mati total. Dalam kegelapan itu, kurasakan ada hembusan napas di tengkukku. Aku spontan menoleh, tapi tak melihat apa-apa, hanya kegelapan pekat yang menelan seluruh ruangan. Aku memutuskan keluar dari lorong secepat mungkin. Saat kakiku menginjak tangga, tiba-tiba tanganku terasa dingin, seperti ada yang menggenggam dari bawah. Aku meronta, dan genggaman itu menghilang, meninggalkan bekas memar membiru di pergelangan tanganku. Begitu sampai di ruang musik, aku langsung menutup pintu kecil itu dan memasang kembali gemboknya. Namun, rasa penasaran belum hilang. Malamnya, aku memutuskan menemui Mbah Kromo, tetua desa yang rumahnya berada di dekat hutan bambu. Orang-orang bilang, ia menyimpan banyak cerita lama. Saat aku menceritakan apa yang kulihat di bawah sekolah, wajahnya mengeras. "Pak Guru, lorong itu dulu dibuat zaman Jepang, dipakai buat bawa anak-anak desa yang diculik," ucapnya lirih. "Banyak yang gak pernah balik. Orang sini percaya arwah mereka terjebak di bawah sekolah. Tapi ada satu yang bukan anak-anak, sesuatu yang mereka panggil Mbak Sendu." Menurut Mbah Kromo, Mbak Sendu adalah sosok perempuan tinggi, berambut panjang yang dulunya pengasuh anak-anak di masa perang. Setelah mati dibunuh tentara, arwahnya tidak tenang dan mulai menjerat anak-anak untuk dirawat di dunia. Konon, pintu masuknya selalu terhubung ke tempat dengan bambu tua dan sekolah itu dibangun tepat di atas jalur bawah tanah yang berujung ke hutan bambu di belakang desa. Kalau sudah ada anak yang hilang, biasanya akan ada lagi. Dia nggak pernah cukup, tambah Mbah Kromo. Suaranya serak. Ucapan itu membuat darahku membeku. Aku teringat Sari. Dan sekarang, aku takut bukan cuma dia yang jadi korban. Malam berikutnya, suara ketukan dari ruang musik terdengar lagi. Kali ini, disertai suara nyanyian anak-anak, lagu yang tidak kukenal. Aku mencoba menahan diri untuk tidak keluar. Tapi tiba-tiba dari luar jendela rumah dinas, Sari berdiri di bawah lampu minyak. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak pelan. "Pak Guru, tolong aku." Sebelum dia, kalimat itu tak selesai, karena tiba-tiba sesuatu bergerak cepat di balik hutan bambu. Siluet tinggi, rambutnya terurai panjang, kepalanya menunduk menghadap ke arah kami. Sari berdiri di bawah cahaya lampu minyak, wajahnya pucat seperti kain putih. Bibirnya terus bergerak meski suaranya semakin lemah. "Pak Guru, tolong aku." Sebelum dia, aku hanya sempat melangkah satu kali sebelum pandanganku tertuju pada sosok tinggi di balik hutan bambu. Siluet itu bergerak pelan, kepalanya menunduk, rambut hitamnya menjuntai sampai tanah. Walau jaraknya jauh, aku bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke arah Sari. Tapi sesaat sebelum aku sampai, tubuhnya bergetar, matanya berubah hitam legam, dan dari mulutnya
keluar suara yang bukan milik anak kecil. Kau akhirnya datang. Seketika lampu minyak padam, dan dunia gelap gulita. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di ruang musik. Pintu kecil di sudut ruangan itu terbuka lebar, dan dari bawahnya, hembusan udara dingin membawa aroma anyir yang semakin kuat. Bisikan anak-anak terdengar lagi. Kali ini, seperti berada di sekelilingku. Pak Guru, ikut main sama kami. Cepat, sebelum dia datang, aku menuruni tangga lorong untuk terakhir kalinya. Kali ini, langkahku lebih mantap. Walau setiap detiknya rasa takut mencengkram dada, dinding lorong kini dipenuhi coretan wajah anak-anak semua tersenyum. Tapi matanya hitam pekat. Di ujung lorong, aku tiba di sebuah ruangan besar yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tanahnya penuh mainan, boneka, mobil-mobilan, bola. Di tengah ruangan, Sari duduk, memeluk lutut, matanya sayu. "Sari, ayo kita pulang," bisikku. Tapi sebelum dia menjawab, bayangan tinggi menjulang muncul di belakangnya. Mbak Sendu, wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar hingga hampir menyentuh telinga. Rambutnya bergerak sendiri seperti hidup. "Kau guru yang baik. Biarkan aku merawat mereka, Miss Elim." Suaranya berat dan bergema. Aku berdiri di antara Sari dan Mbak Sendu. "Tidak, anak-anak ini bukan milikmu." Dia tertawa. Suara itu membuat telingaku berdering. Tiba-tiba mainan-mainan di lantai bergerak sendiri, berputar mengelilingiku. Semakin cepat, udara menjadi dingin menusuk tulang. Dalam kepanikan, aku menarik Sari dan berlari menuju lorong Aswara. Langkah Mbak Sendu mengejar, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Di kejauhan, suara anak-anak lain berteriak, "Cepat, Pak Guru, pintunya akan tertutup." Kami berhasil mencapai tangga. Aku mendorong Sari ke atas lebih dulu, lalu memanjat sendiri. Tepat saat aku keluar, pintu kecil itu menutup sendiri dengan hentakan keras, membuat debu berterbangan. Sari terjatuh di lantai. Ruang musik menangis. Tapi saat aku mencoba menenangkannya, tubuhnya perlahan menjadi transparan. Dan dalam hitungan detik dia menghilang. Di tempatnya berdiri, hanya tertinggal pita merah yang pernah kutemukan di lorong. Esok paginya, aku kembali ke ruang musik bersama Pak Dirman dan Bu Ratri. Anehnya, pintu kecil itu tidak ada lagi. Hanya dinding kayu polos, tanpa bekas gembok atau engsel. Saat aku menceritakan semuanya, mereka saling pandang. Lalu Pak Dirman berkata pelan, "Pak Raka, sejak Sari hilang tahun lalu, kami sudah menutup ruang musik itu. Tidak ada pintu di dalamnya." Aku terdiam, memegang pita merah itu erat-erat. Di luar, angin berhembus dari arah hutan bambu, dan di antara suara gesekan daunnya, samar-samar terdengar suara tawa anak-anak, diiringi bisikan lembut seorang perempuan. Permainannya belum selesai. Dan cerita pun tamat.